tuh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang-orang yang ziarah kubur, kemudian mengkijing kuburan itu. Orang-orang yang bertanya ini berharap Ibnu Taimiyah menghilangkan terkait. Kita lanjut ya, bab baru. Kalau Ibnu Taimiyah, selain Ibnu Sam'ani tadi, ada satu perkataan dari Ibnu Taimiyah. Su'ila amman yazurul kubura wa yastanjidu bil makburi fi maradin bi au bi farasihi au ta'inihi wa yutlabu izalatul ladhi bihim au nahwi dhalik. Dulu tuh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang-orang yang ziarah kubur, kemudian mengkijing kuburan itu. Kemudian banyak juga masyarakat yang berdoa di dalamnya untuk meminta kesembuhan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk kendaraannya atau untuk kudanya. Orang-orang yang bertanya ini berharap Ibnu Taimiyah menghilangkan terkait pengijingan atau pengkultusan dari kuburan itu. Fa'ajaba bijawabin mutawalin wa kana mimma ja'a fihi qaulu. Kemudian Ibnu Taimiyah menjawab dengan jawaban yang panjang yang seperti ini. Walam yaf'al hadza ahadun minas sahabati wat tabi'ina wala amara bihi ahadun minal a'immah. Ya, memang ziarah kubur ini tidak dilakukan oleh satu dari sahabat atau tabi'in, dan juga tidak ada perintah dari satu di antara 4 mazhab. Yakni annahum lam yas'alud du'a. Maksudnya tidak melakukan ini adalah mereka tidak meminta doa anin nabi dari nabi ba'da wafatihi kama kanu yas'alunahu fi hali hayati. Ini prolognya siapa? Ibnu Taimiyah. Ya memang ya, dulu itu tidak ada perintah, dan juga mereka ini para sahabat tidak meminta Nabi setelah wafatnya beliau sebagaimana mereka meminta saat beliau masih hidup ya, kama kan yas'alunahu fi halati hayati. Ini hanya prolog aja, terus dibantah sama musannif ini ya, Syekh Humari. Wa qultu fi raddi alaih, dan saya menjawab fi raddi alaih untuk menolak apa perkataan ini. Bi anna hadza la yasih, ini pendapat ini tidak sah. Untuk dijadikan apa? Dalilan lima yata'ihi wa dzalika limujub, untuk dijadikan dalil. Kenapa? Karena beberapa faktor. Pertama, ahaduha, salah satunya anna adama fi'li sahabati lidzalika yahtamilu ayyakuna amran ittifaqiyah, bahwa tidak melakukannya sahabat terhadap ziarah ini itu memiliki kemungkinan yang berupa kesepakatan antara mereka. Ai ittafaqu annahum lam yatlubu du'a minhu ba'da wafati. Mungkin juga para sahabat ini tidak meminta dari Nabi ba'da wafatihi. Mereka itu sepakat tidak mau minta setelah Nabi wafat. Wa yahtamilu ayyakuna dzalika indahum ghairu jaiz. Ada kemungkinan ziarah kubur itu menurut mereka tidak boleh ya. Au yakuna jaizan wa ghairuhu afdalu minhu fatarahu ilal afdal. Atau mungkin juga ziarah kubur ini itu boleh, kemudian mereka meninggalkan karena masih merasa ada kawannya atau kerabatnya atau sahabatnya yang lebih afdal. Mereka meminta kepada sahabat. Wa yahtamilu ghairu dzalika minal ihtimalat. Ya, intinya masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kenapa para sahabat ini tidak ziarah kubur. Dan ada satu kaidah ya yang saya utarakan kemarin, wal qaidatu anna ma dakhala ihtimal saqata bil istidlal. Ada kaidah usul fikih anna ma dakhala ihtimal saqata bil istidlal.
sesuatu yang memiliki kemungkinan-kemungkinan itu tidak bisa dijadikan landasan atau pegangan. Nah, ini kaidah fikihnya. Jadi karena ada kemungkinan, oh dulu mungkin sahabat memang sepakat tidak mau ziarah, atau dulu memang sahabat masih ada keluarganya makanya minta pada keluarganya, atau dulu sahabat itu memang ada yang doanya lebih cespleng, yang lebih mustajab, akhirnya mereka tidak ziarah kubur. Jadi banyak sekali kemungkinan. Karena banyak sekali kemungkinan, maka hal ini tidak bisa dijadikan landasan. Itu landasan bahwa pelarangan ziarah kubur. Yang kedua, kultu. Nah, jawab lagi. Dikritik lagi sama musonef kepada sinten Ibnu Taimiyah. Wa yu'ayyidu hadza annahum lam yatrukuhu li'adami jawazihi. Anna Bilal bin al-Haris al-Muzani as-sahabi dhahaba amar rimatah ila qabrin Nabi wa qala ya Rasulullah istasqi li ummati. Di dulu itu gini, ada semacam kejadian ya, tahun Paceklik itu tahun 17 Hijriah ya, tahun dimana presidennya itu atau khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Karena Paceklik, Bilal bin Haris al-Muzani ini datang ke makamnya Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah istasqi li ummati. Ya Rasulullah, umatmu ini kasih hujan ya, kita minta hujan. Fa'atahu fil manami wa qala la. Kemudian Bilal bin Haris ini didatangi Nabi. Kemudian Nabi berkata, idhab ila Umar wa akhbirhu annakum musqaun wa kullahu alaikal kais al-kais. Ini Pak Bilal, sampai ini berangkat ke Presiden Umar ya. Kabari dia, wa akhbirhu annakum musqaun, besok sampai akan dikasih hujan. Wa kullahu alaikal kais al-kais. Kemudian ya wes, siapkan kais. Kais itu gelas ya. Tapi maksud di sini adalah penampung. Siapkan penampung yang besar, penampung yang besar. Fa akhbara Umar fa baka wa qala Allahumma ma'alu illa ma ajistu wa lam yu'annifhu ala ma fa'al. Kemudian si Bilal ini ngasih tahu kepada Umar. Kemudian Sayyidina Umar nangis. Allahumma ma'alu. Ya Allah, apa yang saya perbuat ini kecuali memang kelemahan saya. Walam yu'annifu ala ma fa'al. Ini yang jadi poinnya. Bilal bin Haris itu kan ziarah. Dan Sayyidina Umar yang beliau ini kan mertuanya Nabi, sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian khalifah kedua, dan sahabat yang paling keras. Saking kerasnya itu, setan kalau melihat bayangannya Sayyidina Umar itu lari ya, terpencing-pencing. Saking takutnya pada Sayyidina Umar. Itu pun walam yu'annifnu ala ma fa'al. Sayyidina Umar ini tidak mengomentari atau mencaci tindakannya siapa? Bilal. Kalaulah tindakan ziarah kubur tadi itu tercela, saya langsung dianif, ya, langsung dikritik, langsung dicaci, langsung dilarang. Ternyata apa? Tidak. Walau kana ghairu jaizin indahu la'annahu Umar. Niscaya ziarah kubur ini tidak boleh menurut sahabat, Sayyidina Umar tentu akan mencacinya. Dan ada satu keterangan, mungkin saja ziarah kubur ini bagi Ibnu Taimiyah ya, itu belum sampai kepada beliau terkait peristiwa-peristiwa ziarahnya para sahabat. Jadi bahkan ada itu kitabnya Yai Ali Maksum Hikam ya, itu punya satu kitab warnanya hijau.
kitab Ahli Sunnah wal Jamaah itu isinya itu membantah pendapat-pendapat orang Wahabi, salah satunya tentang ziarah kubur, dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya apakah? Ibnu Taimiyah muda dan Ibnu Taimiyah tua itu adalah dua orang yang berbeda. Karena berbeda, jadi mudanya masih mengharamkan seperti yang dikutip dalam kitab ini, kemudian dikritik sama musonef. Nah, tapi yang tuanya itu beliau membolehkan. Tapi ini ditambahi bahwa dulu itu juga ada sumber dari kitab Ibnu Syaibah, ya, hadis Ibnu Syaibah. Dulu itu Ibnu Umar ketika sedang kerja, sedang dagang, saudaranya meninggal yang namanya Asim. Ketika beliau sudah sampai ke Madinah, beliau akhirnya ziarah, kemudian fata'alahu wastaghfar. Itu Abdullah bin Umar itu berdoa di depan kuburnya, kemudian meminta ampunan kepada saudaranya. Begitu juga ya, ada satu kisah menarik. Nabi itu pernah dicemburui sama Sayyidina Aisyah, ya. Jadi satu ketika dikira itu Nabi itu mau pindah ke istri lain. Jadi malam itu memang jatahnya Siti Aisyah. Tapi saat itu setelah menemani Siti Aisyah, ibunda Ummuna Siti Aisyah, dia keluar. Namanya Siti Aisyah, ya. Ini kok keluar kemana? Diikutilah. Dikira mau ke rumah istri-istri Nabi yang lain. Ternyata beliau pergi ke kuburan Baqi. Dan di situ akhirnya kita tahu ada satu riwayat bahwa Nabi itu sering ziarah kemana, ke Baqi. Selain itu juga sama, ada riwayat lain yang sumbernya dari hadis, Nabi setiap tahun itu ziarah ke daerah Uhud. Untuk ziarah pada siapa? Sayyidina Hamzah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.